Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Amana dengan NIM A1B118092 akan menyampaikan materi mengenai pengelompokan peserta didik. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian pengelompokan peserta didik. Pengelompokan atau grouping adalah pengelompokan peserta didik berdasarkan karakteristiknya. Penggolongan ini dilakukan untuk mempermudah pemberian layanan pembelajaran. Jika pengelompokan peserta didik tidak maksimal, maka tidak perlu yang namanya pengelompokan. Materi selanjutnya yaitu dasar-dasar pengelompokan peserta didik. Yang pertama, penggolongan peserta didik berdasarkan kesukaan memilih teman atau friendship grouping. Pengelompokan ini nantinya masing-masing peserta didik diberi kesempatan untuk memilih sendiri siapa saja anggota kelompoknya dan menempatkan satu orang menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, pengelompokan peserta didik berdasarkan prestasi atau achievement grouping, yaitu suatu pengelompokan didasarkan atas prestasi peserta didik yang dicapai. Yang ketiga, pengelompokan berdasarkan bakat. Yang keempat, pengelompokan berdasarkan minat. Dan yang terakhir, pengelompokan berdasarkan kecerdasan atau intelligence grouping. Suatu pengelompokan yang didasarkan oleh kecerdasan peserta didik yang disebut juga inteligensi. Selain itu, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa pengelompokan peserta didik terbagi menjadi 3 klasifikasi yang dikemukakan oleh Prihatin tahun 2011. Yang pertama, pengelompokan normal atau kelompok normal. Kelompok normal ini mengembangkan pemahaman tentang prinsip dan praktik aplikasi, mengembangkan kemampuan praktik akademik yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang kedua, kelompok sedang, yaitu kelompok yang mengembangkan kemahiran berkomunikasi, kemahiran menggali potensi diri, dan mengembangkan kemahiran akademik. Yang terakhir, kelompok tinggi. Pada kelompok tinggi ini memahami pemahaman tentang prinsip, teori, dan aplikasi untuk memasuki pendidikan tinggi. Saya Fahri Putra Pratama Hidayat dengan NIM A1B118094. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang tujuan pengelompokan peserta didik. Pengelompokan peserta didik bukan bermaksud untuk membedakan antar peserta didik yang unggul dengan peserta didik yang biasa saja, melainkan bermaksud untuk membantu peserta didik agar dapat berkembang secara optimal. Kompri 2014 mengemukakan bahwa tujuan pengelompokan peserta didik adalah agar setiap anak di kelas belajar dengan tertib sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang efektif di kelas. Selain itu, pengelompokan peserta didik juga berdasarkan realitas bahwa peserta didik akan terus berkembang sejalan dengan pembaharuan teknologi. Namun, perkembangan peserta didik satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan yang signifikan, supaya perkembangan peserta didik yang cepat tidak mengganggu peserta didik yang lambat maupun sebaliknya. Maka pengelompokan peserta didik perlu untuk dilakukan. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis pengelompokan kelas peserta didik. Nabilah 2020 mengatakan ada 2 jenis pengelompokan peserta didik, yaitu yang pertama, ability grouping, yaitu pengelompokan berdasarkan kemampuan di dalam setting sekolah. Yang kedua, yaitu subgrouping within the class, yaitu pengelompokan dalam setting kelas. Nah, kelompok kecil ini dibentuk berdasarkan karakteristik individu yang di dalam kelas. Baik berdasarkan karakteristik A. Pengelompokan berdasarkan minat. Pengelompokan ini didasarkan pada minat peserta didik, seperti peserta didik dikelompokkan pada pokok bahasan tertentu, topik tertentu, atau tema tertentu. Selanjutnya, B. Pengelompokan berdasarkan kebutuhan khusus. Contohnya seperti peserta didik yang sudah tergabung dalam satu kelompok dapat membuat kelompok baru untuk belajar dengan keterampilan khusus. Yang selanjutnya yaitu pengelompokan beregu. Kelompok ini terbentuk 2 atau lebih peserta didik untuk memecahkan masalah-masalah dengan cara bekerja sama. Saya Cindy Octavia dengan NIM A1B118097 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Selanjutnya itu ada pengelompokan tutorial. Pengelompokan di mana peserta didik dan guru merencanakan kegiatan kelompok. Dengan begitu terjadilah kesepakatan sebelumnya.
Kelompok ini nantinya berbeda-beda dalam membuat kegiatan, sebab mempunyai pilihan sendiri dalam menentukan kelompok. Selanjutnya itu pengelompokan penelitian. Pengelompokan yang terdiri dari 2 atau lebih peserta didik untuk mengerjakan tema penelitian yang nantinya akan dipresentasikan di depan kelas. Kemudian pengelompokan kelas utuh. Pengelompokan di mana peserta didik bersama-sama mempelajari dan mendapatkan pengalaman di bidang seni, seperti kelompok drama, musik, dan tari. Selanjutnya yang terakhir itu ada pengelompokan kombinasi. Pengelompokan 2 atau lebih kelas dikumpulkan dalam suatu ruangan untuk melihat pemutaran film, slide, TV, dan media sosial lainnya. Kemudian yang kedua itu pengelompokan berdasarkan realitas pendidikan sekolah dasar. Pengelompokan ini dibagi menjadi 7 pengelompokan. Yang pertama itu ada SD tanpa tingkat. Sekolah dasar tingkat ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mengambil mata pelajaran berdasarkan kemampuan masing-masing individu peserta didiknya. Menggunakan sistem pengajaran sekelompok, di mana seseorang melayani kelompok-kelompok yang anggota kelompok tersebut mempunyai kemajuan, keinginan, dan kebutuhan yang sama. Mereka yang mempunyai kesamaan tidak berada satu angkatan, melainkan dari angkatan dari tahun-tahun yang berbeda. Kemudian yang kedua ada pengelompokan kelas rangkap. Pengelompokan yang bermacam tingkat dan usia pada sekolah yang menggunakan sistem tingkat. Peserta didik berbeda usianya dikelompokkan dalam tempat yang sama dan belajar bersama-sama. Mereka berinteraksi dengan belajar secara bersama-sama. Kemudian ada pengelompokan kemajuan rangkap. Sistem pengelompokan demikian dimaksud untuk mengatasi perbedaan kemampuan individual setiap umur dan setiap tingkat. Peserta didik diberi tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dengan begitu, layanan diberikan kepada yang mempunyai bakat khusus. Sistem pengelompokan yang seperti itu beragam dan heterogenitas terhadap peserta didik di lingkungan sekolah. Semakin heterogen, maka semakin banyak kelompok tersebut, dan sebaliknya, semakin homogen, maka semakin sedikit. Homogenitas dan heterogenitas demikian diberikan kepada bakat peserta didik. Selanjutnya ada penempatan sekelompok peserta didik pada seorang guru. Penempatan sekelompok peserta didik pada guru sementara itu. Kelompok peserta didik yang lain ditempatkan pada guru lainnya. Kemudian pembelajaran bergu. Pengelompokan yang di dalamnya sekelompok peserta didik dibelajarkan oleh guru secara tim. Guru membatasi diri pada kapasitas keahliannya dan sama sekali tidak mengajarkan apa yang di luar keahliannya. Tidak jarang satu mata pelajaran atau bidang studi membutuhkan keahlian yang bermacam-macam. Kemudian nomor 7 yang terakhir itu ada pengelompokan berdasarkan kemampuan. Peserta didik mempunyai tingkat kemampuan yang sama ditempatkan pada kelompok yang sama. Peserta didik yang sama tinggi kemampuannya ditempatkan di kelompok yang kemampuan tinggi juga. Sedangkan peserta didik yang berkemampuan rendah juga ditempatkan ke dalam kelompok yang rendah. Pengelompokan tersebut didasarkan oleh kemampuan yang dimana peserta didik yang pandai dikelompokkan dengan yang pandai. Kemudian yang kurang pandai dikelompokkan dengan yang kurang pandai. Ini dinamakan ability grouping. Kemudian ada teknik pengelompokan kelas peserta didik. Teknik pengelompokan peserta didik ini didasarkan pada 3 aspek, seperti berdasarkan kemampuan, kegiatan, dan sosio-emosional. Yang pertama itu berdasarkan kemampuan. Kemampuan peserta didik dalam setiap pelajaran itu tidak sama. Yang kedua, berdasarkan kegiatan. Jenis pengelompokan ini berdasarkan kebutuhan, seperti tugas kelompok. Dan yang terakhir, berdasarkan sosial emosional, yaitu peserta didik pasti mempunyai kematangan emosi yang berbeda-beda, begitupun dengan sifatnya. Untuk mempermudah hal itu, guru membantu dengan mengelompokkan peserta didik tersebut melihat karakter yang ada. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.